Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofar Asif Harisman dari kelas TU6A NRP 0922040018. Di sini saya akan mendemokan project dari tugas mata kuliah Machine Vision dengan judul Perancangan Sistem Validasi APD dengan Deteksi Objek dan Akses Otomatis menggunakan SP32. Oke, di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai latar belakang. Yang pertama-tama, jadi alat pelindung diri merupakan perlengkapan wajib yang harus digunakan oleh pekerja di lingkungan industri maupun fasilitas kesehatan untuk melindungi diri dari potensi bahaya di tempat kerja. Penggunaan APD yang tepat dapat sesuai standar sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta menjaga kesehatan pekerja. Nah, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan pekerja yang lalai atau tidak konsisten dalam menggunakan APD sesuai ketentuan. Hal ini dapat terjadi kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, serta sistem validasi yang masih dilakukan secara manual sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan manusia. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, sistem otomatisasi dan IoT dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penggunaan APD. Salah satu solusi yang bisa diterapkan dalam merancang sistem validasi APD berbasis deteksi objek menggunakan kamera dan mikrokontroler SP32 yang terintegrasi dengan sistem akses otomatis. Nah, sistem ini bekerja dengan cara mendeteksi keberadaan dan kelengkapan APD pada pekerja secara real time menggunakan teknologi deteksi objek YOLO atau You Only Log Once belum memberikan izin akses ke area kerja. Nah, dengan demikian, hanya pekerja yang sudah memenuhi standar penggunaan APD yang dapat memasuki area tersebut, sehingga risiko kecelakaan kerja akibat kelalaian penggunaan APD dapat dikurangi. Oke, selanjutnya saya akan. Nah, di sini saya menggunakan 4 kelas. Ada 4 kelas yang saya deteksi, yaitu ada rompi, person atau orang, masker, dan helm. Nah, untuk komponen yang saya gunakan di project saya kali ini ada SP32 sebagai microcontroller, microservo sebagai gate atau pintu masuk, jadi saya ibaratkan pintu masuk, buzzer saya ibaratkan alarm, LED sebagai indikator, LCD OLED sebagai layar. Jadi ketika ada orang, jadi di gate itu ada layar untuk bisa melihat bahwasanya apa saja APD yang sudah terdeteksi. Kemudian ada IR sensor untuk deteksi objek. Jadi di sini saya menggunakan IR sensor itu digunakan untuk men-trigger kamera. Jadi ketika kamera itu on atau hidup, kamera tersebut tidak bisa memberikan bounding box ketika tidak ada objek yang terdeteksi langsung di IR, karena untuk menghemat GPU maupun CPU. Jadi kamera tetap hidup namun nggak bisa deteksi objek jika sensor IR tidak terdeteksi. Kemudian ada touch sensor. Nah, touch sensor sendiri ini digunakan untuk membuka gate secara manual. Jadi ketika touch sensor ditekan, maka servo akan terbuka. Nah, servo juga akan terbuka ketika semua APD lengkap. Jadi kontrol akses servo ada 2, ada di touch sensor dan ketika APD terdeteksi semua. Nah, tujuannya untuk apa? Touch sensor digunakan ketika kamera ada error atau mungkin ketika ada emergency atau gimana. Nah, touch sensor sebagai tombol emergency agar pintu bisa terbuka secara otomatis tanpa lewat pengambilan citra atau pengambilan kamera. Jadi mungkin seperti itu. Nah, oke. Jadi di sini juga ada buzzer dan di sini juga ada LED, mohon maaf. Ada 4 LED di mana 4 LED tersebut untuk mengindikator dari 4 kelas. Jadi masing-masing kelas bakal menghidupkan 1 LED. Jadi penjelasannya mungkin untuk cara kerjanya seperti itu, serta ada komponen yang sudah pakai seperti ini. Selanjutnya kita ke Arduino IDE untuk menjelaskan sedikit kode untuk SP32-nya. Nah, di sini saya menggunakan library SP32 servo untuk menjalankan servo, ada fluid untuk menjalankan LCD OLED karena saya menggunakan LCD OLED 0,96 inch. Nah, untuk pertama-tama inisialisasi pin dahulu.
untuk masker pin 13, rompi 12, helm 14, parsen 27, buzzer 26, servo 25, IR 32, touch 33. Nah, untuk pinnya sendiri menggunakan pin digital semua ya. Nah, untuk buzzer kita atur frekuensi 2000. Ini untuk mengatur default dari LCD OLED ukurannya. Kemudian kemudian ada optimasi variabel untuk state management. Jadi bisa dilihat di program bahwasannya ada IR trigger, waiting for response. Lalu ada timeout dan interval, dan buffer untuk serial komunikasi. Jadi di sini juga bisa dilihat bahwasannya masker, rompi, helm, parsen, buzzer itu sebagai output di sini LED-nya, dan IR, touch itu jadi input. Mungkin itu saja penjelasan dari kode. Untuk yang bawah ini setelan atau tampilan untuk menampilkan LCD OLED. Nah, dan serial print untuk melihat di serial monitor. Dan selanjutnya akan saya jelaskan di bagian YOLO-nya. Nah, untuk YOLO sendiri menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini pertama-tama harus install Ultralytic atau library YOLO ya. Kemudian install serial juga. Serial ini untuk komunikasi antara YOLO dengan ESP32. Dan kemudian ada Tkinter, Pale, Trading. Nah, itu untuk GUI atau tampilan HMI. Nah, untuk konfigurasinya sendiri kita ada serial port, baud rate, model path, image size, dan IR timeout. Nah, di sini serial port itu COM6 harus sama dengan yang ada di sini. Nah, di sini SP32-nya menggunakan COM6 dan dengan baud rate dengan baud rate 111.5200. Jadi disesuaikan ya, harus sama. Serial portnya COM6, baud rate-nya 115.200. Nah, model path-nya atau model hasil running kita itu filenya bernama base.pt. Nah, file ini harus satu folder dengan kode ini. Image size ini untuk resolusi gambar semakin kecil maka semakin tidak ada delay antara kamera dengan pembacaan hardware. Semakin besar itu semakin kayak ada delay. Jadi bahasanya itu lemot. Di sini ada IR timeout sama dengan 5, yang dimana saya menggunakan sensor IR. Jadi ketika 5 detik tidak terdeteksi objek, maka otomatis hardware tidak akan mendeteksi apapun, tidak akan jalan apapun, dan bounding box tidak akan keluar. Ini untuk tampilan GUI-nya seperti ini aturannya. Langsung aja kita coba tes hardware-nya. Jadi tampilan GUI-nya seperti ini ya. Perancangan sistem validasi APD dengan deteksi objek dan akses otomatis menggunakan ESP32.
Nah, di sini ada keterangan masker, person, rompi, helm dan semua terdeteksi, serta alarm dan gate. Nah, saya perjelas lagi untuk cara kerjanya. Jadi masing-masing kelas itu akan menghidupkan masing-masing LED. Jadi ada 4 kelas dengan 4 LED. Jika 4 LED tadi semua hidup atau 4 kelas semua terdeteksi, maka alarm atau buzzer on dan servo akan terbuka. Nah, kemudian ada touch sensor yang digunakan untuk antisipasi atau tombol emergency ketika kamera error. Jadi di luar pengambilan kamera, otomatis touch ketika ditekan servo akan aktif. Jadi kontrol akses servo ada dua, ketika semua APD terdeteksi dan ketika touch sensor ditekan. Dan apabila ada pertanyaan, berarti bisa kalau misal masuk gate atau masuk ruangan tanpa APD. Di sini touch sensor bukan digunakan atau mungkin bukan ditempatkan di tempat yang orang umum tahu. Jadi di tempat dimana di pojok atau gimana, yang jelas sebagai tombol emergency yang benar-benar buat ketika emergency aja. Oke. Dan IR buat pendeteksi objek. Jadi kamera akan on seperti ini, akan hidup. Namun ketika deteksi objek, nah seperti ini. Nah, hardware akan hidup ketika terdeteksi. Ketika nggak terdeteksi, maka LED akan mati. Nah, seperti ini. Nah, ini sensor IR saya tutup ya, atau saya deteksi. Nah, jika dilepas, ketika saya deteksi objek, rompi ataupun apa, tidak ada respon dari hardware apapun. Nah, jadi pembacaan bounding box di sini itu nggak masuk di hardware. Tapi ketika saya pasang, otomatis sensor IR terdeteksi dan ketika langsung nyala ya. Oke, langsung nyala ya. Mungkin lebih jelasnya seperti ini. Helm, jadi terdeteksi ya, helm, rompi, person, segitu. Kita cari gambar lain. Ini hanya rompi aja. Oke, saya cari gambar lain. Ini helm sama orang. Nah, bisa dilihat ya, untuk confidence levelnya sangat tinggi, di atas 0,7. Nah, oke. Baru ini saya mau coba untuk secara keseluruhan hardware. Nanti bisa dilihat servo akan nyala. Nah, bisa dilihat di GUI juga, servo menyala. Lampu nyala semua. Nah, jadi tampilannya ini seperti ini.
Oke. Oke. Coba orang. Nah, semua terdeteksi 0,7, di atas 0,7. Jadi confidence levelnya sangat bagus dan terdeteksi sangat akurat. Ya, ada error atau noise sedikit namun tidak terlalu mengganggu. Oke, mungkin ini saja presentasi atau demo dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada salah penempatan gambar atau video jika kurang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.